Selamat pagi teman-temanku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya berada di Natas Labar, Kabupaten Manggarai, tepatnya di depan uh, Polres Manggarai. Pada kesempatan ini saya ingin mengecek terkait dengan pengaduan dari saudari Victoria Patiate Devanggut pada tanggal 8 Februari 2025. Victoria Patiate Devanggut mengadukan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian data pribadi di kantor Dukcapil Kabupaten Manggarai, di mana yang bersangkutan atau para teradu itu mereka memohon serta menggunakan identitas pribadi dari Victoria Patiate Devanggut berupa akte kelahiran dan kartu keluarga tanpa seizin Victoria Patiate Devanggut. Mereka memohon dari Dinas Capil Kabupaten Manggarai. Setelah itu mereka gunakan untuk menggugat Victoria Patiate Devanggut di Pengadilan Negeri Ruteng. Laporan pengaduan ini sudah cukup lama, yaitu sejak tanggal 8 Februari 2025, namun sampai saat ini, sekarang sudah di penghujung 2025, belum ada kepastian, yaitu masih dalam proses penyelidikan. Sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, dalam hal ini Kepala Dinas sendiri telah membenarkan bahwa ada seseorang telah memohon penerbitan identitas berupa kartu keluarga dan juga akte kelahiran dari Victoria Patiate Devanggut ini melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 10 Desember 2024. Itu telah diakui dan ini merupakan surat permohonan maaf oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai terkait dengan penerbitan identitas pribadi dari Victoria Patiate Devanggut tanpa izin ini. Ini adalah buktinya. Tetapi saya tidak tahu entah kenapa sampai proses penyelidikannya itu hampir setahun tidak berjalan sampai hari ini. Saya memohon kepada Bapak Kapolres Manggarai, terlebih khusus juga kepada Kanit Tipiter, mohon kiranya agar segera menindaklanjuti terkait dengan pengaduan dari Victoria Patiate Devanggut, karena buktinya cukup jelas, buktinya ada, identitas pemohon dan yang menggunakan identitas pribadi berupa kartu keluarga dan akte kelahiran daripada Victoria Patiate Devanggut ini cukup jelas berdasarkan surat permohonan maaf dan klarifikasi yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Artinya, karena buktinya jelas, pelakunya jelas, mestinya perkara ini cepat berjalan. Ataukah mungkin atau patut diduga ada orang kuat di belakang kasus ini sehingga kasus ini tidak berjalan. Sekali lagi saya mohon kepada Kapolres Manggarai, terlebih khusus kepada Kanit Tipiter, untuk segera menindaklanjuti aduan dari saudari Victoria Patiate Devanggut ini demi kepastian hukum, karena tugas kepolisian adalah untuk menegakkan hukum, agar ada kepastian hukum sehingga ada kepercayaan dari masyarakat terhadap hukum di negeri ini. Jadi sangat jelas terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang memohon dan menggunakan data pribadi Victoria Patiate Devanggut tanpa izin adalah pelanggaran terhadap pasal 77, pasal 97, pasal 85 ayat 1, pasal 94, pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal ini mengatur bahwa perubahan dan pengelolaan data kependudukan harus dilakukan dengan prosedur yang sah
dan atas persetujuan atau permohonan yang bersangkutan. Dalam hal ini, data pada akte kelahiran telah dirubah dan diterbitkan tanpa izin pemiliknya. Artinya itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi bukan hanya satu pasal. Ada lagi pasal 20 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pasal 20 ayat 2 huruf A menegaskan bahwa data pribadi hanya dapat diproses dengan izin dan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada izin dari Victoria Patiate Devanggut sebagai pemilik data pribadi terkait dengan penerbitan dan perubahan data pada akta kelahiran dan penerbitan kartu keluarga. Sudah itu pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengenai larangan penggunaan data pribadi. Sudah itu Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pasal ini mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk Dukcapil, untuk memberikan layanan secara transparan dan akuntabel dengan menghormati hak-hak individu yang terkait dalam pelayanan tersebut. Yang berikut pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tanpa izin dan melanggar hak orang lain dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi begitu banyak pasal yang dilanggar oleh pemohon dan yang menggunakan data pribadi dari saudari Victoria Patiate Devanggut. Jadi saya perlu menyinggung bahwa Victoria Patiate Devanggut ini adalah seorang gadis yang tengah memperjuangkan hak warisannya yang mau diambil alih oleh sepupunya. Jadi pada kesempatan ini kembali lagi saya tidak capek-capeknya untuk memohon kepada Kapolres Manggarai, terlebih khusus kepada Kaniti Peter untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan saudari Victoria Patiate Devanggut sehingga ada kepastian hukum terkait dengan pencurian data yang dilakukan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadinya. Sekian yang perlu saya sampaikan dari Natas Labar Kabupaten Manggarai di Ruteng.